Baik, selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu lagi. Kita masih melanjutkan pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 2. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5 dan 6 ini di subtema 2 tidak terlalu susah, materinya juga tidak terlalu banyak. Baik, ini hanya kita melanjutkan. Baik anak-anakku semua, seperti biasa siapkan alat tulisnya, tolong disimak baik-baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk belajar pembelajaran 5 dan 6, tema 1, subtema 2. Jangan lupa buku temanya dibuka ya. Baik, kita langsung saja kita mulai pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan oke. Baik. Jadi di pembelajaran 5 itu kita kembali membahas tentang kondisi geografis ASEAN ya. Karena kondisi geografis negara ASEAN yang hampir sama, maka kegiatan ekonominya pun negara-negara ASEAN itu relatif sama. Baik, ini ada teks saya bacakan. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Ya, ini negara kita ya. Negara kita itu sangat kaya sekali, baik dari sumber daya alamnya yang berbentuk mineral seperti timah, tembaga, besi. Kita juga memiliki hasil tambang yang lain seperti pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit. Nah, kopi dan kelapa sawit juga menjadi andalan negara kita, menjadi komoditas ekspor kita ke luar negeri. Tembakau juga, ya. Kemudian ikan tuna, ini juga udang, teh. Nah, ada lagi yang sedang booming itu adalah lobster. Bahkan ekspor benih lobster juga menjadi polemik karena banyak yang tidak setuju benih lobster itu diekspor. Mending ekspornya nanti ketika udah besar, karena kalau udah besar harga jualnya lebih mahal. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa sebaiknya benih juga bisa diekspor. Nah, ini jadi polemik. Bahkan baru-baru ini juga ada isu tentang, lagi booming tentang bakso lobster. Ya, ada yang udah mencoba belum tuh bakso lobster? Baik. Kemudian Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara kaya minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Jadi Brunei Darussalam itu termasuk pengekspor minyak di dunia. Kemudian di Malaysia, pencariannya adalah pertanian, pertambangan, perindustrian. Ini sudah dibahas ya kemarin, kita hanya mereview saja. Kemudian ada biji timah, itu juga di Malaysia. Singapura itu ekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura itu menjadi tempat liburannya orang Indonesia, berbelanja di Singapura. Katanya surga belanja ada di Singapura. Termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Kemudian ada Thailand. Thailand hampir mirip dengan Indonesia. Pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Menjadi penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Luar biasa Thailand. Dijuluki negeri gajah putih atau negara 1000 pagoda karena banyak pagodanya sebagai tempat ibadah agama Buddha. Ya. Kemudian terkenal sebagai lumbung padi ASEAN. Filipina sama dengan Thailand, pertanian, tambangan, dan industri. Ekspor Filipina yang terkenal adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Kemudian Vietnam, pertanian juga. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan bank. Sama seperti Indonesia ya. Menghasilkan emas juga, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, itu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Nah,
penghidupan penduduk. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja pertanian juga. Kemudian Laos juga pertanian, beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi itu hasil buminya. Kemudian Myanmar sama juga pertanian, penghasilannya meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Ya, ini masih berkaitan dengan pembelajaran 1 ya. Jadi kalian sudah memilih 2 negara untuk dibandingkan. Ya, kita lewatin saja. Ini udah cukup kemarin. Baik. Nah, ini ada contoh patung. Kita kembali ke patung. Ya, ada patung mangga. Mangga apa nih? Mangga gincu ya, kalau tidak salah ini. Ini buah khas dari Indramayu. Penghasil mangga itu adalah Indramayu. Makanya di sana terdapat patung mangga. Kemudian ada patung rusa. Ya, ini contoh patung hasil karya pengukir atau pematung Indonesia. Baik, ini saya rasa ini matematika tidak perlu. Kemudian ya ini nggak perlu karena matematika terpisah. Oke, saya rasa cukup singkat pembelajaran di pembelajaran 5. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Ya, langsung aja pembelajaran 6. Kita belajar tentang hewan selama 1 minggu ya, tentang hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara. Kita lanjut saja. Ini ada gambar anak kecil sedang memberi makan kambing atau domba ya. Ini bahasa Indonesia masih di pembelajaran 6. Kemudian ini ada sedikit materi tambahan tentang kelelawar. Kira-kira kelelawar itu termasuk ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Ayo kita bahas bareng-bareng. Kita pelajari bersama-sama. Kelelawar itu memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Merupakan hewan mamalia. Kalau begitu termasuk hewan beranak atau bertelur. Melahirkan atau bertelur? Ya, jawabannya adalah melahirkan alias beranak. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Jadi 1 anak 1 tahun. Kalau hidup 10 tahun berarti 10 anak. Bisa hidup 20-30 tahun. Bayangkan berarti 30 tahun punya 30 anak kalau kelelawar betina. Berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ya. Kemudian kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Jadi ternyata kotorannya sangat bermanfaat ya. Kelelawar itu kotorannya juga sangat bermanfaat. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Jadi kalau kamu yang malam hari begadang, ya siang harinya tidur, kamu sama saja dengan kelelawar. Bercanda ya. Baik. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Oh ini kegiatan di kelas, tidak perlu. Jadi itu tadi informasi tentang kelelawar, informasi tambahan tentang kelelawar. Silakan kamu tandai atau kamu catat yang poin-poin pentingnya. Baik, kita lewatin saja. Nah, ini matematika. Oh bukan. Oh ini PPKN ya. Oke. Ini mirip dengan kemarin kalau nggak salah. Diundang menghadiri acara syukuran di rumah. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam dan ikan bakar. Enak sekali. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti bingung dan teman-temannya milih. Semuanya enak. Nah, Beni berjalan mengambil seputus sate ayam, 2 rendang dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 sate ayam. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Ini kaitannya dengan PPKN sepertinya. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Boleh dijawab ya. Silakan dijawab. Boleh di kolom komentar atau ditulis. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Silakan. Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Boleh. Silakan dijawab di kolom komentar. Tapi ini buat latihan saja. Tidak perlu diberikan ke guru. Atau kalau mau diserahkan ke guru silakan nunggu instruksi dari guru kalian masing-masing. Baik. Nah, ini benar. Betul sekali ini kaitannya dengan pengamalan
Pancasila. Jadi kamu disuruh menyebutkan apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila dan lain sebagainya. Tapi setelah menjawab kamu baru baca materi, ya. Setelah kamu menjawab pertanyaan tadi, silakan kamu baca ini. Bagaimana kesimpulannya? Oke, anak-anakku semua. Nah, ini contoh perilaku sikap dalam kehidupan sehari yang sesuai dengan nilai sila ke-5 dari gambar ini, ya. Oke, ini kita lewatin saja. Saya rasa cukup. Jadi untuk pengamalan sila ke-5 kalian fokus di sini aja, ya. Boleh silakan ditulis lalu dijawab berdasarkan dengan kaitan teks ini. Kemudian boleh nunggu instruksi dari guru apa ditemukan atau tidak. Paling tidak itu kamu buat latihan dulu. Oke, tanpa disuruh oleh guru kamu kerjakan soal-soal yang ini. Nah, baru kamu baca kesimpulannya. Ini merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran 6 saya rasa cukup, ya, karena udah selesai. Nah, ini kita udah subtema 3, tapi tidak akan kita bahas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, boleh. Nanti Pak Guru akan jawab pertanyaan. Ya, anak-anakku mungkin itu saja pembahasan materi pembelajaran 5 dan 6. Saya cukupkan di sini. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan boleh ditulis di kolom komentar. Kalau di dalam materi ada hal yang harus dikerjakan silakan dikerjakan, atau buat latihan silakan dibuat. Jadi nanti ketika sewaktu-waktu guru kalian meminta untuk dikumpulkan, kalian sudah siap. Oke, anak-anakku mungkin itu saja dari saya. Seperti biasa, jangan lupa patuhi himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Karena subscribe itu adalah gratis. Semakin banyak subscribe, maka semakin semangat saya untuk membuat. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.